Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahyar Nasrul Adlian dengan NPM 2217051127 dari kelas D Program Studi 1 Ilmu Komputer. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek simulasi robotik saya menggunakan Wibots. Nah, proyek ini merupakan bagian dari tugas UAP robotik yang bertujuan untuk mensimulasikan pergerakan robot dalam lingkungan dengan berbagai rintangan. Nah, ini merupakan tampilan dari arena simulasi saya. Arena ini berbentuk persegi panjang dengan permukaan papan catur untuk memudahkan visualisasi posisi dan orientasi robot. Nah, di dalam arena ini terdapat beberapa objek seperti ada dua balok hitam perintangannya dan juga ada dua silinder berwarna hijau dan berwarna merah tua. Nah, objek-objek ini berfungsi sebagai rintangan dan juga referensi posisi untuk navigasi robot. Kemudian untuk robot yang saya gunakan, di sini saya menggunakan ini dia, menggunakan robot IPAC. Robot IPAC ini merupakan robot kecil beroda 2 yang memang biasa digunakan untuk simulasi robotik. Nah, IPAC ini juga dilengkapi dengan sensor jarak, aktuator roda, dan kamera yang memungkinkan dia untuk mendeteksi dan menghindari rintangan. Nah, tujuan dari simulasi ini adalah untuk menggerakkan robot dari posisi awal menuju titik tujuan, sambil ia menghindari tabrakan dengan objek-objek yang ada di arena. Kemudian untuk cara kerja singkatnya itu, jadi robot itu menggunakan sensor jarak untuk mendeteksi keberadaan objek di sekitarnya. Saat sensor mendeteksi rintangan di depan, robot akan melakukan manuver menghindar baik ke kiri atau ke kanan tergantung posisi rintangan. Nah, untuk kodenya itu di sini untuk skripnya saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, ini saya akan menjelaskan secara singkat untuk bagian dari codingannya. Di awal sini kita mengimport dua library. Di sini kita akan mengimport import library yaitu from controller to import robot. Nah, ini digunakan untuk mengakses kelas robot dari Wibots, agar kita bisa mengontrol perangkat robot seperti motor dan sensor. Kemudian untuk library yang digunakan ini ada time yang digunakan jika kita ingin menggunakan fungsi waktu walaupun pada kode ini sebenarnya tidak dipakai secara eksplisit. Nah, selanjutnya sini kita melakukan inisialisasi robot dan timestamp sini. Jadi sini robot akan membuat instant dari robot yang sedang disimulasikan. Kemudian di bagian timestamp ini durasi waktu tiap langkah simulasi itu biasanya 32 ms. Nah, itu dibutuhkan untuk mengatur kecepatan pembacaan sensor. Nah, di bagian ini adalah untuk mengakses motor kiri dan kanan. Di sini ada set float, set position, float in and v. Nah, ini digunakan untuk membuat motor bekerja dalam mode kecepatan atau velocity control, bukan posisi. Nah, kemudian untuk set velocity-nya ini untuk menginisialisasi kecepatan awal motor ke 0. Selanjutnya untuk bagian ini adalah inisialisasi untuk sensor jarak. Jadi di sini kita mendefinisikan dan mengaktifkan 3 sensor jarak inframerah seperti kiri, tengah, dan kanan. Nah, nanti sensor ini akan membaca nilai refleksi dari objek yang di dekatnya. Oleh ini parameter kecepatan dan ambang deteksinya.
Nah, ini untuk max kecepatannya. Kemudian ini threshold, ini batas dari nilai sensor untuk menentukan apakah ada rintangan. Jadi dia semakin tinggi berarti semakin dekat objek. Misalkan dia thresholdnya ini semakin tinggi nilainya, maka objek itu ya semakin dekat posisinya. Untuk bagian ini ada rotation time. Ini untuk variabel untuk rotasinya. Nah, ini kita gunakan untuk mengatur logika rotasi saat robot menghadapi rintangan langsung di depan. Selanjutnya di sini ada ini looping utamanya. Jadi loop ini akan berjalan terus menerus selama simulasi aktif dan setiap siklus berlangsung timestamp milidetik. Untuk ini untuk loopingnya. Kemudian ini while looping, ini untuk pembacaan sensornya. Jadi membaca nilai dari ketiga sensor. Jadi jika nilai tinggi maka artinya objeknya dekat. Ini default kecepatan majunya, left spin, right spin. Jadi robot akan bergerak maju dengan kecepatan penuh kecuali diberi perintah lain. Untuk is rotating ini jika is rotating ini aktif, maka robot akan terus berputar sesuai rotation direction selama rotation time-nya. Kemudian ini untuk logika menghindari rintangannya di sini. Jadi misalkan rintangan ke depan, dia rotasi ke arah yang lebih bebas. Kemudian rintangan ke kiri, dia belok kanan. Jika rintangan di kiri kanan dia tapi depan kosong, maka dia maju pelan. Jika terjebak di semua posisi, dia mundur. Kemudian untuk ini ada mengatur kecepatan motor, lap speed, right speed ini. Baik, mungkin cukup sekian video penjelasan dari UAP Robotik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.